Ini saya baru pertama kali ya ikut ini, istri yang paling sering. Dan alhamdulillah sejujurnya pertama saya itu sering ngelihat istri selalu ngelihat Ustadz ikut ceramahnya, ngelihat di HP, sampai saya selalu sering punya rasa cemburu. Wah, kenapa kok selalu Ustadz Hanan gitu. Sampai pada akhirnya saya ikut di sini. Dan terima kasih istriku karena saya juga bisa cinta dan saya mau ikut terus untuk dakwah ini. Masya Allah, tepuk tangan. Ini yang disampaikan sama Ustadz ini benar-benar bukan saya ngeliat yang kayak gimana, cuma ini yang terjadi sekarang pada diri saya. Sejujurnya seperti itu. Tapi saya pengen tanya itu, ketika kita sebagai laki-laki yang memang harus kepingin diam, kita nggak mau ngomong apapun karena mental kita sedang kacau atau seperti apa, terkena masalah pekerjaan, keluarga dan segala macam. Tapi dari pasangan kita itu tidak bisa mengerti dan terus mencerca dengan selalu memberikan pertanyaan. Itu Ustadz, ini kita harus dapat jurus apa lagi nih? Jadi kita ini udah diam, pengen diam dulu lah. Kita ini pengen diam dulu, tapi pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu bikin kita lebih tertekan. Kalau kita nggak jawab, itu munculnya akhirnya kamu udah nggak sayang sama aku. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. King Abdi, Masya Allah ya, pertanyaannya tuh relate dengan banyak masalah kita. Saya juga pernah ada di titik itu. Karena semua rumah tangga pasti pernah ngalamin kan, kayak gitu-gitu kan. Walaupun masalahnya beda-beda. Menurut saya Bang King Abdi, kita perlu mempelajari dan memahami love language-nya pasangan kita masing-masing. Cewek itu kalau ngomong, kadang bukan minta direspon verbalnya, tapi pengen diperhatikan. Makanya cewek itu seringkali membicarakan sesuatu yang kebalikannya. Pergi kamu, itu artinya jangan pergi. Kalau disuruh pergi itu artinya jangan pergi. Kalau disuruh kalau dia bilang kamu jahat, itu artinya kamu baik banget gitu. Jadi mereka suka mengatakan sesuatu yang kebalikan. Makanya kita harus paham love language-nya dia. Intinya kita paham bahasa cinta dia itu apa. Karena nggak semua yang dia ungkapkan itu adalah tentang pengen direspon dengan cara yang sama. Dia hanya pengen dimengerti dan diperhatikan. Jadi King Abdi mungkin perlu tahu love language-nya istri itu apa. Sehingga coba perlakukan dia dengan cara yang dia harapkan. Siapa tahu love language-nya juga physical touch atau quality time atau act of service atau apalagi word of affirmation. Kalau word of affirmation mungkin lebih banyak disampaikan kata-kata cinta atau apa, kalimat-kalimat yang menyanjung dan seterusnya. Karena Sayyidah Aisyah itu word of affirmation, makanya Nabi suka mengatakan kata-kata yang indah tentang Aisyah, sementara istrinya yang lain beda. Makanya kita jarang mendengar kata-kata indah tentang istrinya yang lain. Karena mereka beda-beda, ada yang quality time, yang penting ada Nabi di situ. Nah artinya King Abdi perlu paham apa yang diharapkan oleh istri dalam mungkin dalam omelannya. Gak selalu dia hanya pengen kita merespon. Oke, tetap ada responnya. Mungkin respon ini karena dia gak ngerti kan. Laki-laki ini kan bekerja dengan logika. Perempuan bekerja dengan perasaan. Hati itu berperasaan kan. Laki-laki bekerja dengan logika, prediksi. Dia memprediksi begini, strategi, visi segala macam. Perempuan bekerja dengan perasaan, sehingga yang dia munculkan adalah perhitungan. Bukan prediksi, perhitungan. Dia memperhitungkan resiko-resiko, sehingga rasa khawatirnya lebih besar daripada laki-laki. Kalau dalam kendaraan, laki-laki itu gas, perempuan itu rem. Kebayang kalau kalian naik kendaraan, ngegas terus nggak ada rem kan bahaya ya. Tapi ngerem terus nggak ngegas ya nggak sampai kemana-mana kan.
Jadi gimana kita mengkondisikan kapan ngegas, kapan ngerem dan seterusnya. Ngerem juga kan nggak bisa ngerem ngedadak gitu ya. Nanti semua orang maju ke depan. Jadi ngeremnya juga pelan, ngegasnya juga jangan langsung, kalau nggak kejambak ke belakang dan seterusnya. Disitulah filosofi kehidupan. Artinya kadang-kadang memang omongan istri itu perlu didengar sebagai rem dalam kehidupan kita. Saya beberapa kali tersandung gara-gara saya nggak terlalu memperhatikan omongan istri saya, terutama dalam urusan bisnis. Kadang-kadang laki-laki itu dengan egonya ngerasa lebih ngerti bisnis daripada perempuan. Mungkin perempuan nggak tahu bisnis, tapi dia mengerti sekali tentang resiko-resiko. Kita tahu strategi, kita tahu tentang bagaimana ngebangun usaha, tapi kita tidak terlalu baik dalam mempertimbangkan resiko. Dan emang itu fitrah laki-laki. Mungkin dia lebih ngerti tentang bisnis, tapi dia nggak ngerti tentang resiko. Perempuan selalu ngomongin tentang resiko. Jadi kadang-kadang bikin kita kayak ketahan-tahan gitu. Mau maju, mau lari itu ketahan lagi, jangan. Tapi beberapa kali saya membuktikan, ternyata gara-gara saya nggak pakai rem, beberapa kali saya terperosok keselokan. Dengan angka yang nggak kecil juga bagi saya. Kenapa? Saya nggak dengar pertimbangan-pertimbangan istri. Jadi ada kalanya emang kita perlu dengar, ada kalanya kita perlu merespon untuk memahamkan dia, ada kalanya kadang-kadang kita hanya merespon untuk membuat dia merasa diperhatikan dan dimengerti. Itulah perempuan. Makanya ada surat perempuan di dalam Al-Quran, tidak ada surat laki-laki di dalam Al-Quran. Kenapa? Saking istimewanya perempuan. Yuk kita ngaji, buka suratul Rijal. Mana ada suratul Rijal? Ya ada suratun Nisa, saking istimewanya dan saking misteriusnya perempuan. Kalau laki-laki ya apa adanya aja, bergeletakan di jalan juga nggak ada yang mau. Biasa aja gitu. Jadi mungkin 3 itu Kang Abdi. 1 tentang kita perlu mendengar kadang. Jangan-jangan pertimbangan dia itu jauh lebih tepat daripada kita yang terlalu semangat. Yang kedua, kadang kita perlu menjelaskan juga kepada dia dan itu bagian dari kasih sayang kita. Jangan sampai kita ngerasa gini, yang penting aku udah ngerti. Bukankah kita hidup bersama? Sehingga bukan cuma kita doang yang ngerti, harusnya pasangan kita juga ngerti tentang apa yang kita sedang lakukan. Banyak suami yang males cerita ke istri. Karena dia ngerasa cerita juga gak ngebantu, bukan tentang itu. Banyak suami yang kadang-kadang ngerasa gak butuh cerita ke istri, karena setelah cerita istri juga gak bisa bantu apa-apa. Bukan tentang itu. Tapi tentang kita pengen rumah tangga ini nyaman. Kalau istri gak nyaman, pasti anak-anak gak nyaman. Karena dialah yang memikirkan mereka, merawat mereka, yang berkasih sayang kepada mereka. Maka menceritakan masalah kita kepada istri yang membuat dia ngerti, itu bagian dari cara kita merawat rumah tangga kita. Maka baru yang ketiga, kadang dia bukan cuma pengen dijelaskan, tetapi cuma pengen dimengerti. Allahu a'lam.